Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal yang sudah diberikan oleh ibu dosen saya, Bu Laili, dalam mata kuliah Fisika Dasar. Saya Yoga Fernandika Vivanda dengan NBI akhir 20, kelas A, Prodi Teknik Sipil. Untuk soal, saya akan menjelaskan secara singkat dan menjelaskan cara saya mengerjakannya. Langsung saja untuk soal yang nomor 1. Untuk soal nomor 1, tentukan gaya tegangan tali yang bekerja pada tali-tali yang terdapat pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa lihat pada gambar sebelah kanan dengan 3 tali, yang pertama T1, D2, dan T3. Untuk T1 30 derajat, untuk T2 53 derajat, dan untuk T3 adalah masanya, yaitu masa dengan 2 plus N. N adalah akhir NBI saya, atau teman-teman mungkin bisa menyebutnya absen. N-nya saya adalah 0 dari 20, diambil angka terakhir NBI yaitu 0. Pada soal kali ini saya akan menggunakan hukum Newton 3, fiksi sama dengan demikian friksi. Langkah pertama kita mencari nilai W-nya dulu dengan sigma F sama dengan 0, T3 min W sama dengan 0, lalu T3 sama dengan W. Untuk W-nya sendiri menggunakan rumus massa dikalikan dengan gravitasi. Untuk masanya kita sudah bahas tadi, karena 2 plus N sama dengan 0, N-nya 0, karena NBI saya adalah 0, jadi kita tinggal masukkan masanya 2, gravitasinya 9,8, lalu kita kalikan hasilnya 19,6. Lalu untuk pengerjaan yang kedua, kita menggunakan rumus vektor. Langsung saja kita masukkan, karena tadi kita menggunakan untuk sebelah kanan adalah positif dan sebelah kiri, arah sebelah kiri adalah negatif. Langsung kita hitung sigma Fy sama dengan 0, I2 sin itu sama dengan 4/3 TU, dan ditambahkan TI sin 37 sama dengan 35. Teman-teman bisa lihat di depan saya ini yang sudah saya kerjakan, tinggal kita masukkan dan kita hitung, dan bertemu dengan hasil yang akhir, yaitu T1 sama dengan 294/25. 294 dari mana? Dari 25/15 itu 15-nya dikalikan 19,6, yang percuma 294 terus dibagikan 25. Lalu hasilnya adalah 11,76 dengan satuan Newton. Untuk T2-nya kita tinggal kalikan seperti sebelah kiri menggunakan sin 53 derajat karena sudutnya yang sudah ditentukan dari soal tadi. 4/3 DU T1 dengan sama dengan 4/3. 4/3 lalu dikalikan dengan hasil pemulahan sigma Fy tadi yang hasilnya 11,76. Kita tinggal kalikan 4/3 dikalikan 11,76 dan berjumlah 15,68 Newton. Untuk soal yang kedua adalah tentukan gaya yang diperlukan benda supaya benda tidak dapat bergerak dalam kurung diam. Jadi untuk gambar yang kedua ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan dengan F2 yang diketahui 30 plus N, seperti yang sudah kita kerjakan pada soal pertama tadi, tetap sama. N adalah akhir dari NBI untuk F2-nya, dan F1-nya adalah 50N. Lalu untuk pekerjaan seperti ini, F2 sama dengan 30 plus N. Jadi kita mencari nilai F-nya dulu. Untuk F2-nya sudah kita ketahui 30 ditambahkan dengan N. Karena NBI saya 30, jadi 30 ditambahkan dengan 0, hasilnya tetap 30. Untuk F1-nya sama dengan 50. Untuk mencari benda agar diam, karena arah benda kanan ada 50, arah benda ke kiri ada 30, jadi kita harus menyamakan dulu antara 50 sama 30. Jadi yang 30 kita tambahkan 20 dengan cara 50 dikurangi 30, jadi hasilnya 20. Untuk soal nomor 2, mungkin teman-teman bisa melihat penjelasan sedikit dari saya seperti yang sudah saya bicarakan pada
ini tadi. Lanjut untuk soal nomor 3. Untuk nomor 3 ini adalah diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Tentukan percepatannya. Untuk yang B adalah percepatan yang dimiliki benda tersebut. Kita bisa lihat sebelah kanan, gambar-gambarnya, masa bendanya ada 50, F1-nya sama 50 ditambah dengan N nilai NBI tadi. Nah, yang pertama adalah kita harus mencari nilai W-nya dulu, seperti yang kita kerjakan pada nomor 1 tadi. Nomor 3 juga sama, kita mencari dengan sigma Fy sama dengan N min B sama dengan 0. W-nya sendiri adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Untuk massanya adalah 50 dan gravitasinya adalah 9,8. Kita tinggal ngalikan dan hasilnya 490. Lalu kita mencari Fs max-nya dulu, mu s dikalikan N untuk mendapatkan jawaban dari soal berikutnya, yaitu 0,3 dikalikan 490. 0,3 dari mana? Dari koefisien gesek statis yang sudah tertera pada gambar, yaitu 0,3. Kita kalikan hasil percepatannya dari soal nomor 3A, yaitu 490. Kita tinggal kalikan, yaitu hasilnya 147. Untuk langkah berikutnya adalah B. B-nya adalah mencari sigma F atau massa kalikan gesek statisnya. Kita sudah tulis di sini adalah penjelasan tentang N atau NBI tadi. Kita tulis lagi biar tidak lupa. Untuk gravitasinya adalah 9,8. Untuk B-nya adalah sigma F kalikan M kalikan A. Untuk F gerak dan F gesek statisnya sama dengan M kalikan A. Lalu F geraknya adalah 50N dari F1 tadi. Untuk geser statisnya adalah 0,50 dikalikan N500. Kita tinggal ngalikan 50 dikalikan 0,5 dikali 500, yaitu hasilnya 12.500. Lalu untuk masanya 50 kg tinggal turun, lalu tinggal dibalik untuk mendapatkan jumlah percepatan yang dimiliki benda, yaitu tinggal 12.500 dibagi 50, yaitu jumlahnya 250. Untuk penjelasan soal nomor 3 saya kira cukup. Lalu soal nomor 4. Diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Tentukan kondisi benda tersebut jika diketahui kondisi benda bergerak dan tentukan pula percepatan benda. Untuk gambarnya teman-teman bisa pahami, sama seperti soal-soal sebelumnya, N adalah NBI, akhir angka. Kalau semisal NBI-nya teman-teman 25 atau 37, berarti kita ambil angka terakhir, yaitu angka 5 dan angka 7. Untuk langkah pertama, yaitu kita mencari nilai F. Untuk mencari nilai F-nya dulu, F1-nya udah ketemu 20, tambahkan 0, karena NBI saya 0. Untuk F2-nya sama, 30 ditambahkan N NBI, sama dengan 30 juga. F3-nya juga sama, 20 sama dengan 20 juga. Untuk langkah kedua adalah mencari sigma Fx-nya, yaitu pakai rumus F1 tambahkan F3 cos 45 min F2. F1-nya adalah 20. Lalu F3 adalah 20 sama. Lalu cos 45 itu dari mana? Dari jarak antara F3 dan F1 adalah 45 derajat. Lalu tinggal dikurangi dengan F2-nya adalah 20. Yaitu hasilnya 20 ditambah F3 20 dikalikan cos 45 adalah 0,71 dikurangi dengan 20. Ya, 30 maaf. F2-nya 30 karena NBI saya 0. Lalu hasilnya adalah 4,2 Newton. Lalu kita mencari benda bergerak dipercepatnya, yaitu menggunakan rumus sigma Fx sama dengan meter massa dikali dengan yaitu 4,2 dikalikan 5. 4,2 dari mana? 4,2 adalah hasil dari penjumlahan sigma F yang sudah saya jelaskan di atas. Lalu untuk 5 adalah massa bendanya sendiri. Lalu tinggal dibagikan dan hasilnya adalah 0,84. Lalu untuk soal yang terakhir ini
adalah diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Bila diketahui kondisi benda tersebut terletak di bidang kasar, serta koefisien gesek kinetis sebesar 0,3, tentukan percepatan dan tegangan tali yang dimiliki benda tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah percepatan dan tegangan tali yang dimiliki benda tersebut. Untuk gambarnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Lalu untuk mencarinya adalah dengan menggunakan rumus yang seperti ini. N1 adalah massa 10 kg dan untuk N2 adalah 5 kg. Lalu kita tinggal ngalihkan aja. Untuk massa gravitasinya adalah 9,8 sama N1 10 kali 9,8 yang hasilnya 98. Benda 4 kilo. Untuk benda 5 kilonya adalah N2 tapi kita kerjakan untuk yang benda 4 kilo dulu. Sehabis kita menemukan 98, kita kalikan untuk mencari jawaban selanjutnya, yaitu dengan menggunakan rumus mu k dengan N, yaitu N1. N1 adalah hasil pembelahan dari massa benda 10 kg. Jadi mu k-nya adalah 0,3. 0,3 adalah dari koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,3. Lalu dikalikan dengan hasil massa 10 kg N1 yaitu 98 yang berjumlah 29,4. Untuk yang benda 5 kilo sama, tetap kita menggunakan rumus seperti tadi, N2 sama dengan W2 sama dengan 5. 5 dari massa bendanya yaitu 5 kilo dan 9,8 adalah gravitasinya. Kita kalikan dan hasilnya 49. Untuk FK-nya yang kedua adalah sama, tetap mu K dikalikan N2. 0,3 dikalikan penjumlahan massa 5 kilo yaitu hasilnya 49. Lalu hasilnya adalah 14,7 N. Untuk langkah selanjutnya adalah menghitung percepatan. Kali ini kita menggunakan sigma F, yaitu rumusnya M kalikan dengan A, yaitu dengan F min T berarti juga dan min F ketiga tadi 1. Kita bisa lihat dari penjumlahan dari 10 masanya tadi, T-nya adalah 14,7 dari penjumlahan tadi, dan juga dikurangi 29,4, lalu sama dengan 15A. 15 tadi dari hasilnya tadi, dan juga langsung kita tinggal bagikan antara 30 min 34,1 dibagi dengan 15, maaf agak salah tulisannya. Lalu hasilnya adalah min 2,273 meter per second kubik percepatannya. Lalu kita menghitung tegangan tali dan tinjau benda, kita tinggal bagi saja antara 29,4 hasil tadi ditambahkan dengan 10 massa benda, lalu dikalikan dengan 2,273 dari hasil percepatan tadi. 29,4 ditambahkan dengan 10, lalu dikalikan dengan min 2,273 yang hasilnya adalah 6,637 Newton. Sekian dari saya, Yoga Fernandika Rifanda, Prodi Teknik Sipil kelas A. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya dan kurang jelas atau kurang sesuai dengan yang keinginan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.